Sifat perang modern sedang mengalami perubahan besar dan cepat. Sebagian besar didorong oleh produksi massal dan penggunaan pesawat tanpa awak atau drone. Pada awal tahun 2026, Rusia telah meningkatkan kemampuan manufakturnya secara drastis, mengubah perang drone dari taktik khusus menjadi pilar utama strategi militernya. Pergeseran ini lebih dari sekadar kemajuan teknologi. Ini menandakan era baru perang gesekan skala industri yang dilakukan dari langit. Konflik di Ukraina telah menjadi laboratorium utama untuk evolusi ini, menunjukkan bagaimana negara yang gigih dapat memanfaatkan drone yang relatif murah dan dapat dibuang untuk mencapai tujuan strategis yang signifikan, bahkan di hadapan pertahanan konvensional yang canggih. Volume sistem yang diproduksi sangat mencengangkan, membentuk kembali perhitungan medan perang, baik bagi penyerang maupun pihak yang bertahan. Saat ini, basis industri Rusia dilaporkan memproduksi ratusan drone setiap hari, dengan target ambisius yang bertujuan untuk kapasitas hingga 1.000 unit per hari dalam waktu dekat. Peningkatan ini, dari sekitar 170 drone per hari pada awal tahun 2025, menjadi kapasitas 500 per hari pada Januari 2026, menunjukkan komitmen yang belum pernah terjadi sebelumnya terhadap bentuk perang ini. Ini bukan hanya tentang mengganti amunisi tradisional, ini tentang menciptakan kehadiran yang terus-menerus dan luar biasa di atas medan perang dan jauh ke wilayah musuh. Kemampuan untuk melancarkan gelombang serangan tanpa henti secara fundamental mengubah ritme perang, menghapus perbedaan antara garis depan dan daerah belakang, serta menempatkan seluruh negara di bawah ancaman konstan, siang dan malam. Era serangan drone sporadis telah resmi berakhir, digantikan oleh dengungan tanpa henti dari kampanye udara abadi. Implikasi strategis dari industrialisasi ini sangat besar. Dengan memprioritaskan produksi massal, Rusia telah menganut filosofi kuantitas yang memiliki kualitas tersendiri. Pendekatan ini memungkinkan militernya untuk melakukan serangan jenuh yang dirancang untuk melemahkan dan menghabiskan pencegat pertahanan udara musuh yang mahal dan terbatas. Persamaan ekonomi sangat menguntungkan penyerang. Drone yang berharga puluhan ribu dolar dapat memaksa pihak yang bertahan untuk mengeluarkan rudal senilai ratusan ribu atau bahkan jutaan dolar. Pertukaran biaya asimetris ini adalah fitur sentral dari strategi Rusia yang bertujuan untuk menguras ekonomi lawannya, sambil secara bersamaan menimbulkan kerusakan fisik dan teror psikologis pada populasi dan angkatan bersenjatanya. Ini adalah strategi kelelahan jangka panjang yang didukung oleh aliran drone yang baru diproduksi secara stabil. Esai ini akan membahas revolusi multi-aspek dalam perang drone yang dipelopori oleh Rusia. Kami akan menganalisis pergeseran taktis seperti penggunaan serangan kawanan dan tekanan besar yang ditimbulkan pada sistem pertahanan udara modern. Kami juga akan membahas dampak psikologis, ekonomi, dan strategis yang mendalam dari ancaman yang terus-menerus ini. Selain itu, analisis akan mencakup kemajuan teknologi terbaru Rusia, seperti drone bertenaga jet Geran 5 yang baru, dan mengkaji bagaimana Rusia terus mendapatkan komponen penting meskipun ada sanksi internasional. Akhirnya, kami akan melihat ke masa depan, memprediksi bagaimana pendekatan skala industri terhadap perang drone ini akan mengubah konflik militer secara global, menciptakan paradigma baru dan menantang untuk keamanan internasional di tahun-tahun mendatang. Doktrin militer Rusia telah mengalami perubahan besar, dari penggunaan drone yang awalnya terbatas, kini menjadi strategi yang fokus pada kekuatan dahsyat melalui pengerahan massal. Perubahan ini paling jelas terlihat dalam taktik serangan massal yang kini jadi rutinitas, atau lebih tepatnya, serangan gelombang terkoordinasi berskala besar. Daripada mengerahkan satu drone untuk target spesifik yang bernilai tinggi, Rusia kini meluncurkan ratusan UAV dalam satu malam. Gelombang serangan ini tidak acak, mereka diatur dengan cermat untuk membanjiri dan secara sistematis melumpuhkan jaringan pertahanan udara musuh. Tujuannya ada dua, agar beberapa drone berhasil menembus dan mengenai target yang dituju, dan untuk memaksa pihak bertahan mengungkapkan lokasi serta kapasitas operasional baterai pertahanan udara mereka, membuat mereka rentan terhadap serangan lanjutan oleh amunisi yang lebih canggih. Pergeseran taktis dari presisi ke saturasi ini dimungkinkan oleh peningkatan dramatis dalam produksi drone domestik. Dengan pasokan drone jenis Geran yang stabil dan besar,
Para komandan Rusia tidak perlu lagi menghemat aset-aset ini. Sebaliknya, mereka mampu menggunakannya dalam jumlah besar sebagai alat penghancur yang bisa dikorbankan. Serangan pemecah rekor pada September 2025 yang meluncurkan 810 drone dalam satu malam dengan sempurna menggambarkan realitas baru ini. Serangan masif seperti itu dirancang untuk membanjiri kemampuan sensor dan respons sistem pertahanan udara manapun. Bahkan, jaringan paling canggih pun hanya bisa melacak dan menyerang sejumlah target terbatas secara bersamaan. Dan gelombang sebesar ini menjamin bahwa persentase signifikan akan melewati layar pertahanan. Efektivitas serangan gelombang ini ditingkatkan oleh kompleksitasnya. Pasukan Rusia sering mencampur berbagai jenis drone dan rudal dalam satu gelombang serangan, menciptakan masalah berlapis bagi para pembela. Drone yang lebih lambat, yang digerakkan baling-baling seperti Geran 2, mungkin diluncurkan terlebih dahulu untuk memicu sistem pertahanan udara dan habiskan stok pencegat. Mereka kemudian diikuti oleh sistem yang lebih cepat dan canggih seperti drone jet Geran 5 yang baru, atau rudal jelajah, yang dapat memanfaatkan celah yang tercipta dalam cakupan pertahanan. Pelapisan taktis ini memaksa para pembela masuk ke dalam proses pengambilan keputusan yang sulit, memaksa mereka untuk memilih ancaman mana yang harus diprioritaskan, sambil mengetahui bahwa pilihan apapun dapat membuat mereka rentan terhadap jenis serangan lain. Strategi ini adalah bentuk catur udara yang brutal namun efektif, dirancang untuk mematikan pertahanan lawan. Pada akhirnya, bangkitnya gelombang drone menandakan perubahan mendasar dalam cara Rusia memandang dan melancarkan perang. Ini mencerminkan visi strategis jangka panjang yang berfokus pada melumpuhkan lawan melalui tekanan tanpa henti dan berkelanjutan. Ini bukan strategi yang bertujuan untuk kemenangan cepat dan menentukan, melainkan strategi kelelahan. Dengan menjadikan langit sebagai ruang yang terus-menerus diperebutkan dan berbahaya, Rusia bertujuan untuk melumpuhkan infrastruktur Ukraina, menurunkan moral penduduknya, dan membebankan biaya yang tidak berkelanjutan pada militernya, serta para pendukung internasionalnya. Serangan drone massal bukan hanya senjata, itu adalah mesin strategi penghancuran komprehensif yang telah menjadi ciri khas fase baru konflik ini. Penggunaan drone Rusia yang terus-menerus dan dalam skala besar telah memberikan tekanan yang belum pernah terjadi sebelumnya dan tidak berkelanjutan pada kemampuan pertahanan udara Ukraina. Sistem pertahanan udara modern, meskipun canggih secara teknologi, terutama dirancang untuk menghadapi sejumlah kecil ancaman bernilai tinggi seperti jet tempur, pembom, dan rudal balistik. Sistem ini tidak dirancang untuk menangkis gelombang ratusan target kecil, berbiaya rendah, dan bergerak lambat setiap malam. Ketidakcocokan antara sifat ancaman dan desain pertahanan ini menciptakan kerentanan kritis yang secara sistematis dieksploitasi oleh Rusia. Setiap malam, operator pertahanan Ukraina dipaksa untuk terlibat dalam pertempuran gesekan yang melelahkan, mengetahui bahwa pasokan rudal pencegat mereka terbatas, sementara rentetan drone yang masuk tampaknya hampir tidak ada habisnya. Asimetri ekonomi dari pertempuran ini adalah tantangan inti bagi Ukraina dan sekutunya. Sebuah drone Geran 2 yang diproduksi di Rusia memiliki perkiraan biaya puluhan ribu dolar. Sebaliknya, rudal pencegat yang digunakan oleh sistem pertahanan udara barat canggih seperti Patriot atau NASAMS dapat berharga mulai dari beberapa ratus ribu hingga beberapa juta dolar setiap rudal. Ini menciptakan rasio pertukaran biaya yang sangat tidak menguntungkan bagi pihak yang bertahan. Untuk setiap drone yang berhasil ditembak jatuh, Ukraina menghabiskan aset yang jauh lebih berharga dan lebih sulit diganti. Rusia mampu kehilangan ratusan drone dalam satu serangan, karena biayanya relatif minimal dan jalur produksi berjalan terus-menerus. Ukraina, bagaimanapun, tidak mampu menghabiskan pencegat berharganya dengan kecepatan yang sama. Tekanan konstan ini memaksa komandan Ukraina ke dalam kondisi kekurangan pencegat, di mana mereka harus membuat keputusan yang menyakitkan tentang aset mana yang harus dilindungi. Dengan jumlah rudal yang terbatas, menjadi tidak mungkin untuk mempertahankan setiap kota, pembangkit listrik, dan instalasi militer. Pertahanan harus dipusatkan di sekitar situs strategis paling kritis, meninggalkan area lain terbuka dan rentan terhadap serangan. Rusia sangat menyadari dilema ini dan sering menggunakan gelombang drone awal untuk memetakan lokasi baterai pertahanan udara yang aktif.
Setelah sebuah sistem mengungkapkan posisinya dengan menembak, itu menjadi target prioritas untuk serangan selanjutnya yang lebih kuat. Menciptakan siklus setan, di mana tindakan pertahanan itu sendiri meningkatkan kerentanan sistem. Selain itu, rentetan terus-menerus berfungsi untuk melelahkan secara fisik dan mental kru yang mengoperasikan sistem pertahanan ini. Tidak seperti kampanye udara tradisional dengan periode serangan dan jeda yang berbeda. Perang drone adalah urusan 24 jam sehari, 7 hari seminggu. Stres yang konstan, kurang tidur, dan taruhan tinggi dari setiap pertempuran sangat membebani personel yang membentuk garis pertahanan terakhir. Kebutuhan untuk terus-menerus memuat ulang, mengkalibrasi ulang, dan memindahkan sistem di bawah ancaman serangan yang akan datang menambah lapisan kesulitan lainnya. Strategi membanjiri perisai bukan hanya tentang menipiskan stok rudal, ini juga tentang mematahkan ketahanan operator manusia, mendorong seluruh jaringan pertahanan hingga batas mutlaknya. Dampak strategis dari perang drone skala industri Rusia ini jauh lebih besar dari sekadar kenyataan taktis di medan perang. Salah satu dampaknya yang paling kuat adalah psikologis. Ancaman serangan drone yang terus-menerus setiap malam adalah bentuk teror yang dirancang untuk meruntuhkan moral seluruh bangsa Ukraina. Suara dengungan frekuensi rendah yang khas dari drone Geran yang mendekat telah menjadi suara yang menakutkan di kota-kota di seluruh negeri. Pertanda kehancuran potensial yang mengganggu tidur dan menanamkan rasa cemas yang terus-menerus. Strategi ini bertujuan untuk membuat hidup warga sipil tidak tertahankan, menciptakan keadaan ketakutan dan ketidakpastian yang berkelanjutan. Tujuannya adalah untuk mematahkan semangat perlawanan rakyat, menunjukkan bahwa tidak ada tempat yang aman dan bahwa ancaman itu ada di mana-mana dan tidak dapat dihindari. Secara ekonomi, kampanye ini adalah upaya yang disengaja dan sistematis untuk menghancurkan infrastruktur penting Ukraina dan melumpuhkan kemampuannya untuk berfungsi sebagai negara modern. Pembangkit listrik, gardu listrik, fasilitas pelabuhan, dan silo penyimpanan gandum adalah target yang sering. Kerusakan kumulatif dari serangan tanpa henti ini telah menyebabkan pemadaman listrik yang meluas dan krisis energi nasional yang parah, terutama selama musim dingin yang keras. Ini tidak hanya memengaruhi kualitas hidup jutaan warga sipil, tetapi juga sangat menghambat produksi industri Ukraina dan kemampuannya untuk mempertahankan upaya perangnya. Dengan menargetkan tulang punggung ekonomi negara, Rusia berusaha menciptakan serangkaian kegagalan yang pada akhirnya akan merusak kapasitas Ukraina untuk melanjutkan pertempuran, membuat biaya perlawanan menjadi sangat tinggi. Dari perspektif strategis, kampanye drone memaksa Ukraina untuk mengalokasikan sebagian besar sumber daya militernya untuk pertahanan daripada serangan. Aset yang berharga dan terbatas, termasuk sistem pertahanan udara canggih yang disediakan oleh mitra barat, harus ditarik dari garis depan untuk melindungi kota-kota dan infrastruktur di belakang. Dinamika ini melayani tujuan militer Rusia yang lebih luas, dengan membatasi kemampuan Ukraina untuk melakukan operasi ofensifnya sendiri. Setiap rudal pencegat yang ditembakkan ke drone di atas Kyiv berarti satu rudal lebih sedikit yang tersedia untuk melindungi pasukan dan peralatan di dekat garis depan. Ini memaksa pertukaran yang sulit dan mahal, secara efektif memungkinkan Rusia untuk mendikte tempo strategis konflik dan menjaga Ukraina secara permanen dalam posisi defensif. Strategi multikabang dari kelahan psikologis, ekonomi, dan militer ini menyoroti sifat komprehensif dari perang drone modern. Ini bukan hanya tentang menghancurkan target, ini tentang memaksakan biaya total dan tak tertahankan pada musuh. Pernyataan Presiden Ukraina Volodymyr Zelensky di Davos pada Januari 2026, di mana ia mencatat bahwa Rusia memproduksi lebih banyak drone dan rudal daripada yang digunakannya, menggarisbawahi sifat jangka panjang dan melelahkan dari strategi ini. Rusia tidak hanya berperang untuk wilayah, ia melancarkan perang kelelahan nasional. Drone telah menjadi instrumen utama dalam kampanye ini, alat berbiaya rendah yang digunakan untuk menimbulkan kerusakan sistemik berbiaya tinggi di setiap aspek masyarakat Ukraina. Saat Ukraina dan sekutunya sudah beradaptasi untuk melawan ancaman Geran 2 yang pakai baling-baling, Rusia membalasnya dengan mempercepat inovasi teknologi mereka. Hasilnya, mereka meluncurkan senjata baru yang jauh lebih berbahaya, Geran 5.
pertama kali dilaporkan ditembak jatuh pada Januari 2026. Drone ini menunjukkan peningkatan kemampuan yang besar dan menjadi tantangan baru yang berat bagi sistem pertahanan udara. Berbeda dengan pendahulunya yang lebih lambat, Geran 5 ditenagai oleh mesin turbojet yang membuatnya bisa mencapai kecepatan 500 sampai 600 km per jam. Ini kira-kira 3 kali lebih cepat dari Geran 2. Secara drastis mengurangi waktu reaksi untuk kru pertahanan udara dari menit menjadi hanya beberapa detik, membuat pencegatan jadi jauh lebih sulit. Desain Geran 5 berbeda dari bentuk sayap Delta yang kita kenal dari keluarga Shahed atau Geran 2. Drone ini punya badan pesawat silinder yang lebih umum dengan sayap menyapu, mirip model Karar Iran, dan kabarnya ditenagai oleh turbojet buatan Cina. Desain baru ini bukan cuma soal kecepatan. Drone ini juga membawa hulu ledak seberat 90 kg dengan jangkauan hampir 1000 km. Kombinasi kecepatan, muatan, dan jangkauan ini memungkinkan Rusia menyerang target-target penting yang dijaga ketat jauh di dalam wilayah Ukraina, dengan kemungkinan keberhasilan yang jauh lebih tinggi. Peluncuran Geran 5 menandakan perubahan strategi dari hanya mengandalkan jumlah menjadi mengintegrasikan kualitas yang ditingkatkan ke dalam gudang drone mereka untuk mengatasi langkah-langkah pertahanan yang semakin baik. Tantangan yang diberikan oleh Geran 5 bukan hanya kecepatannya, tapi juga profil terbangnya. Kecepatannya menempatkannya dalam kategori yang sulit untuk sistem pertahanan udara. Drone ini terlalu cepat untuk banyak senjata anti pesawat jarak pendek dan sistem pertahanan udara portabel atau manpads yang efektif melawan drone yang lebih lambat. Namun, drone ini adalah target yang lebih kecil dan kurang berharga daripada rudal jelajah, membuat penggunaan pencegat jarak jauh yang mahal menjadi pilihan yang sulit. Ini memaksa para pembela masuk ke dalam serangkaian dilema taktis baru dan menyoroti perlunya solusi baru yang hemat biaya yang mampu melawan ancaman drone berkecepatan tinggi. Peluncuran sistem ini oleh Rusia menunjukkan pemahaman yang jelas tentang kerentanan pertahanan Ukraina dan komitmen untuk tetap selangkah lebih maju dalam perlombaan senjata teknologi. Selain itu, ada spekulasi bahwa Rusia bisa lebih meningkatkan fleksibilitas operasional Geran 5 dengan meluncurkannya dari platform udara, seperti pesawat pembom atau pesawat angkut. Kemampuan peluncuran dari udara akan secara efektif memperluas jangkauannya dan memungkinkannya mendekati target dari arah yang tidak terduga, semakin memperumit gambaran pertahanan bagi Ukraina. Munculnya Geran 5 adalah indikator yang jelas bahwa perang drone sedang memasuki fase baru yang lebih canggih. Rusia tidak lagi hanya memproduksi sistem sederhana secara massal. Mereka secara aktif mengembangkan dan menyebarkan platform generasi berikutnya yang dirancang khusus untuk melawan strategi pertahanan musuh yang terus berkembang, memastikan bahwa tekanan pada perisai udara Ukraina tetap tidak berhenti. Selain mengembangkan perangkat keras baru seperti Geran 5, Rusia juga terus menyempurnakan taktik dan teknologi armada drone-nya yang sudah ada untuk mempertahankan keunggulan. Evolusinya bukan hanya pada drone-nya sendiri, tapi juga pada bagaimana drone itu digunakan di medan perang. Salah satu inovasi yang dilaporkan melibatkan drone Geran 2 yang dilengkapi dengan sistem pertahanan udara portabel atau manpads. Taktik pemburu drone melawan drone ini dirancang untuk menargetkan pesawat Ukraina yang dikirim untuk mencegat mereka, mengubah pemburu menjadi yang diburu. Meskipun keefektifan sistem semacam itu masih dalam penilaian, ini benar-benar menunjukkan pendekatan kreatif dan adaptif dalam pemecahan masalah, bertujuan untuk meningkatkan tingkat kerugian aset Angkatan Udara Ukraina yang terbatas dan mencegah intersepsi berawak. Area inovasi penting lainnya terletak pada peningkatan intelijen waktu nyata dan kemampuan penargetan drone. Analisis drone yang jatuh telah mengungkapkan bahwa beberapa di antaranya dilengkapi dengan kamera video online dan modem radio khusus. Ini mengubah amunisi loitering sekali pakai yang ditembakkan dan lupakan menjadi sistem yang membutuhkan operator manusia dalam lingkaran. Modifikasi semacam itu akan memungkinkan operator untuk menerima umpan video langsung dari drone pada fase terminalnya, memungkinkan mereka untuk membuat penyesuaian detik-detik terakhir pada jalur penerbangan untuk mengenai target bergerak atau memilih titik yang lebih rentan pada target statis.
Adaptasi ini mengaburkan batas antara amunisi loitering sederhana dan senjata yang dioperasikan dari jarak jauh yang lebih canggih. Secara signifikan meningkatkan presisi dan mematikannya terhadap target dinamis. Peningkatan taktis ini adalah bagian dari pergeseran yang lebih luas untuk menciptakan pola serangan yang lebih kompleks dan tidak dapat diprediksi. Pasukan Rusia semakin menggunakan drone sebagai umpan atau pengalih perhatian. Gelombang Geran 2 standar mungkin digunakan untuk memaksa radar pertahanan udara Ukraina untuk aktif. Mengungkapkan posisi mereka bukan kepada drone itu sendiri, tetapi kepada pesawat intelijen elektronik Rusia atau satelit yang memantau area tersebut. Setelah ditemukan, situs pertahanan udara yang berharga ini dapat ditargetkan oleh senjata yang lebih kuat, seperti rudal balistik Iskander atau rudal antiradiasi Kh-31P. Penggunaan terintegrasi dari aset yang berbeda ini menunjukkan pemahaman yang canggih tentang peperangan gabungan modern, di mana drone adalah komponen penting dalam kompleks intelijen dan serangan yang jauh lebih besar. Siklus adaptasi taktis yang berkelanjutan ini memastikan bahwa para pembela Ukraina tidak pernah bisa berpuas diri. Sama seperti mereka mengembangkan penanggulangan untuk satu jenis ancaman, Rusia memperkenalkan variabel baru ke dalam persamaan. Baik itu dengan mengubah jalur penerbangan untuk mengikuti dasar sungai dan menghindari radar, mencampur aset cepat dan lambat dalam gelombang yang sama, atau menambahkan perangkat keras baru ke drone itu sendiri. Tujuannya adalah untuk tetap tidak dapat diprediksi. Ini memaksa Ukraina ke dalam posisi reaktif, terus-menerus mencoba mengejar inovasi terbaru Rusia. Ini adalah aspek dinamis dan tanpa henti dari perang drone, di mana keuntungan seringkali jatuh ke pihak yang dapat belajar, beradaptasi, dan berinovasi paling cepat. Sebuah pertanyaan penting dan membingungkan dalam konflik ini adalah bagaimana Rusia berhasil mempertahankan, bahkan secara radikal memperluas produksinya, meskipun berada di bawah salah satu rezim sanksi internasional paling komprehensif dalam sejarah. Jawabannya terletak pada jaringan global perantara yang kompleks dan misterius, serta sistem kontrol ekspor yang longgar. Analisis Rusia yang jatuh, termasuk Geran 5 yang canggih, secara konsisten mengungkapkan banyak komponen elektronik Barat dan Asia yang baru diproduksi. Bagian-bagian penting seperti prosesor dan modul navigasi yang diproduksi oleh perusahaan-perusahaan di Amerika Serikat, Jerman, dan tempat lain, menemukan jalan mereka ke mesin perang Rusia, menunjukkan keterbatasan signifikan sanksi dalam ekonomi global. Buktinya tidak dapat disangkal. Puing-puing dari Geran 5 yang ditembak jatuh pada awal tahun 2026 berisi komponen yang diproduksi oleh perusahaan-perusahaan barat terkemuka seperti Texas Instruments, CTS Corporation, dan Infineon Technologies dengan tanggal produksi paling baru September 2025. Semua perusahaan ini telah menyatakan bahwa mereka menghentikan penjualan langsung ke Rusia pada tahun 2022. Namun, produk mereka dijual secara global melalui jaringan distribusi yang luas. Rusia telah menjadi mahir dalam mengeksploitasi sistem ini, menggunakan perusahaan cangkang dan broker pihak ketiga di negara-negara seperti Tiongkok, Hong Kong, Uni Emirat Arab, dan Kirgistan untuk mendapatkan komponen yang penting ini. Barang-barang ini dibeli seolah-olah untuk tujuan sipil, dan kemudian dialihkan ke industri pertahanan Rusia. Meskipun sanksi belum menghentikan aliran komponen-komponen ini, sanksi telah membuat prosesnya lebih mahal dan rumit bagi Rusia. Kebutuhan untuk beroperasi melalui berbagai lapisan perantara menambah yang signifikan pada biaya akhir setiap bagian. Namun, bagi negara yang telah menempatkan ekonominya dalam kondisi perang, peningkatan biaya ini tampaknya dianggap sebagai harga yang dapat diterima untuk mempertahankan hasil militernya. Pada tahun 2025 saja, Rusia dilaporkan telah mengimpor lebih dari 2 juta komponen elektronik, sebuah bukti skala dan keberhasilan upaya penghindaran sanksinya. Sanksi telah menciptakan gesekan dan menambah biaya, tetapi mereka gagal memberikan pukulan telak pada kemampuan produksi Rusia. Paradoks sanksi ini menyoroti tantangan mendasar bagi komunitas internasional. Di dunia yang saling terhubung, di mana komponen elektronik adalah komoditas yang ada di mana-mana, secara efektif, mengawasi penggunaan akhirnya hampir tidak mungkin. Jaringan yang digunakan Rusia tersebar, mudah beradaptasi, dan beroperasi di yurisdiksi dengan pengawasan yang longgar, sehingga sulit untuk dibongkar.
Kehadiran teknologi barat modern yang berkelanjutan di dalam senjata terbaru Rusia berfungsi sebagai pengingat yang jelas bahwa sanksi ekonomi saja tidak cukup untuk menghentikan aktor negara yang bertekad. Ini menggarisbawahi kebutuhan mendesak akan mekanisme penegakan hukum yang lebih kuat dan pemikiran ulang mendasar tentang bagaimana mengendalikan aliran teknologi di era persaingan kekuatan besar yang baru. Perang drone skala industri yang dipelopori Rusia di Ukraina memberikan gambaran yang menyedihkan tentang masa depan konflik. Jika Rusia mencapai tujuannya untuk memproduksi 1.000 drone per hari, langit di atas medan perang manapun di masa depan akan menjadi sangat ramai dan mematikan. Kepadatan sistem tak berawak ini akan menciptakan lingkungan tempur perang 3 dimensi yang konstan, di mana perbedaan antara garis depan dan belakang benar-benar terhapus. Bagi tentara di darat, ini berarti ancaman di atas kepala yang terus-menerus, yang dapat menyerang kapan saja, menyebabkan tekanan psikologis yang sangat besar, dan menuntut taktik baru untuk bersembunyi dan bertahan hidup. Bagi para komandan, ini berarti memproses sejumlah besar data dari drone, teman dan musuh, menciptakan lingkungan pengambilan keputusan yang kompleks dan cepat. Realitas baru ini pasti akan memicu perlombaan senjata global yang berpusat pada teknologi drone dan anti-drone. Negara-negara di seluruh dunia mengamati peristiwa di Ukraina dengan cermat dan menarik kesimpulan mereka sendiri. Banyak yang kemungkinan akan berusaha meniru model Rusia, berinvestasi besar-besaran dalam produksi massal drone murah dan sekali pakai untuk menciptakan cadangan strategis mereka sendiri. Bersamaan dengan itu, akan ada dorongan besar untuk mengembangkan sistem anti-drone yang lebih efektif dan, yang terpenting, lebih hemat biaya. Biaya yang sangat besar untuk menggunakan rudal multi-juta dolar untuk menembak jatuh drone murah tidak berkelanjutan. Masa depan terletak pada senjata energi terarah, seperti laser dan gelombang mikro berdaya tinggi, sistem peperangan elektronik canggih, dan sistem senjata jaringan yang mampu mengalahkan kawanan drone dengan biaya yang jauh lebih rendah dari biaya saat ini. Penyebaran kemampuan ini akan memiliki implikasi yang mendalam bagi stabilitas global. Hambatan yang relatif rendah untuk masuk ke produksi massal drone yang sederhana namun efektif, berarti bahwa tidak hanya kekuatan besar, tetapi juga negara-negara kecil dan bahkan aktor non-negara dapat mengembangkan kapasitas untuk melakukan perang drone skala industri. Ini dapat mengganggu stabilitas seluruh wilayah, memberikan kekuatan yang lebih kecil keuntungan asimetris terhadap musuh yang lebih besar dan lebih maju secara teknologi. Konflik bisa menjadi lebih berkepanjangan dan melelahkan, karena kemampuan untuk menghasilkan aliran serangan drone yang konstan memungkinkan kampanye tekanan dan kelelahan yang berkelanjutan. Revolusi drone mendemokratisasikan kekuatan udara dengan cara yang dapat menyebabkan dunia yang lebih bergejolak dan tidak dapat diprediksi. Pada akhirnya, medan perang masa depan akan ditentukan oleh persaingan tanpa henti antara kawanan dan perisai. Keunggulan ofensif akan terletak pada mereka yang dapat mengerahkan kawanan drone terbesar, paling cerdas, dan paling mudah beradaptasi. Keunggulan defensif akan menjadi milik mereka yang dapat mengembangkan tindakan balasan yang terukur dan hemat biaya yang mampu menetralkan ancaman ini. Dinamika ini akan mempercepat integrasi kecerdasan buatan, pembelajaran mesin, dan sistem otonom ke dalam peperangan, karena operator manusia tidak akan mampu mengatasi kecepatan dan skala lingkungan yang jenuh drone. Pelajaran yang dipelajari dengan biaya besar di Ukraina hari ini membentuk doktrin, teknologi, dan strategi yang akan mendominasi konflik di masa depan. Perubahan strategi Federasi Rusia ke perang drone skala industri telah mengubah secara mendasar sifat konflik modern. Ini menciptakan paradigma baru yang menantang pemikiran militer global. Berdasarkan informasi dari sumber terbuka dan laporan faktual, jelas bahwa ini bukan taktik sementara, melainkan komponen inti dari strategi jangka panjang. Dengan memanfaatkan produksi massal untuk menciptakan ancaman yang terus-menerus dan sangat besar, Rusia telah menunjukkan bagaimana suatu negara dapat menggunakan teknologi yang relatif murah untuk menekan pertahanan musuh yang lebih unggul secara teknologi, melumpuhkan ekonominya, dan meneror penduduknya. Pendekatan ini, yang berpusat pada analisis untung rugi yang brutal namun efektif, telah mengubah langit Ukraina menjadi laboratorium untuk masa depan perang. Analisis yang disajikan di sini
berdasarkan fakta yang dapat diamati, menunjukkan bahwa elemen inti dari revolusi ini adalah kuantitas, adaptasi, dan rantai pasokan global yang bocor. Jumlah drone yang dikerahkan dalam gelombang malam dirancang untuk membanjiri dan membuat sistem pertahanan bangkrut. Pendekatan kuantitatif ini dilengkapi dengan inovasi taktis dan teknologi berkelanjutan, mulai dari pengembangan Geran 5 berkecepatan tinggi hingga modifikasi model lama dengan kemampuan baru. Ini memastikan bahwa pihak bertahan tetap dalam kondisi reaksi yang konstan. Semua ini dimungkinkan oleh keberhasilan Rusia dalam menghindari sanksi internasional untuk mendapatkan komponen elektronik yang diperlukan. Ini adalah pengingat yang jelas tentang keterbatasan paksaan ekonomi di dunia yang mengglobal. Implikasi dari paradigma baru ini bersifat global dan luas. Negara-negara di seluruh dunia kini sedang menilai ulang doktrin militer dan prioritas pengadaan mereka. Permintaan untuk drone berbiaya rendah yang dapat diproduksi secara massal dan sistem anti-drone yang terjangkau serta dapat diskalakan diperkirakan akan melonjak, memicu perlombaan senjata teknologi baru. Konsep superioritas udara sedang didefinisikan ulang, karena kontrol langit tidak lagi hanya bergantung pada jet tempur canggih, tetapi juga pada kemampuan untuk mendominasi wilayah udara ketinggian rendah yang dipenuhi dengan sistem tak berawak. Analisis ini bukan untuk memuliakan perkembangan ini, tetapi untuk memberikan penilaian yang jelas tentang pergeseran signifikan dalam urusan militer, menekankan biaya manusia dan material yang menghancurkan yang terlibat. Sebagai kesimpulan, perang drone di Ukraina lebih dari sekadar babak lain dalam sejarah militer. Ini adalah momen penting. Ini menandakan pematangan sistem tak berawak dari kemampuan khusus menjadi instrumen kekuatan nasional yang menentukan pemenang perang atau memperpanjang perang. Strategi serangan kawanan, pergeseran ekonomi, dan tekanan psikologis yang disempurnakan hari ini hampir pasti akan menjadi fitur standar konflik di masa depan. Memahami realitas baru ini, yang didasarkan secara ketat pada analisis faktual, sangat penting bagi para pembuat kebijakan, perencana militer, dan warga negara saat kita menavigasi lingkungan keamanan internasional yang semakin kompleks dan berbahaya. Dengungan rendah drone kini menjadi fitur permanen dari lanskap suara perang modern.